Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Septiani dari kelas pendidikan fisika genap 2019 dengan NIM 1930209042 untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar relativistik dengan dosen pengampu Pak Suhadi MSI. Di sini saya akan memaparkan hubungan dari massa, energi, dan momentum relativistik itu sendiri. Yang akan saya bahas pertama itu tentang massa relativistik itu sendiri. Massa relativistik itu adalah ketika benda bergerak dengan kelajuan mendekati cahaya atau pengamat bergerak dengan kelajuan mendekati kelajuan cahaya yang mengukur massa benda. Nah, maka massa benda dalam keadaan ini lebih besar dari keadaan diamnya. Secara kita dapat tahu, kita substitusikan menjadi persamaan MA sama dengan MB dikali akar 1 dikurang I kuadrat per C kuadrat. Nah, kita dapat asumsikan kedua benda ini adalah identik dalam keadaan diam terhadap pengamat. Pada persamaan ini tampak bahwa ternyata pengukuran massa suatu benda adalah relatif tergantung dari gerak relatif pengamat. Nah, setelah kita tahu kalau nilai MA itu sama dengan massa benda yang diam dan MB itu sama dengan massa benda yang bergerak. Nah, maka kita dapat tahu rumus dari massa relativitas itu adalah mu0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat, dimana M itu massa benda bergerak, mu0 itu diam, massa benda yang diam, V kelajuan benda atau pengamat, C adalah kecepatan cahaya, yang nilainya 3 kali 10 pangkat 8 meter per kuadrat. Nah, di sini saya punya contoh soal. Massa diam elektron adalah 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Nah, yang ditanya tentukanlah massa relativistik elektron yang bergerak dengan kecepatan 0,9 C. Di sini kita buat diketahui massa benda yang diam tadi nilainya 9,1 dikali 10 pangkat min 31 kg. Nah, dengan V atau kecepatannya itu 0,9 C. Yang ditanya itu massa benda yang bergerak. Nah, kita masukkan rumus M tadi, rumusnya M0 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. M0 tadi itu 9,1 dikali 10 pangkat min 31 dibagi akar 1 dikurang V. V-nya karena dia kuadrat, ini 0,9 dikali 0,9 berarti 0,81 C pangkat 2. Ini karena dia kuadrat dibagi C pangkat 2. Nah, ini karena C pangkat 2 sama penyebut sama pembilang sama kita coret, berarti tinggal 9,1 dikali
dikali 10 pangkat min 31 dibagi akar 1 dikurang 0,81, itu hasilnya 2,09 dikali 10 pangkat 30 kilogram. Usaha dan energi relativitas. Usaha yang dikerjakan oleh sebuah gaya F pada sebuah benda yang mula-mula diam sehingga menjadi bergerak dengan kecepatan V dinyatakan sama dengan perubahan energi kinetik tersebut atau sama dengan perubahan momentum yang terjadi pada benda. Dalam teori relativitasnya, bahwa massa benda bersifat relatif. Maka penulisan rumus untuk hukum kedua Newton ini dapat disimpulkan usaha yang dilakukan oleh gaya pada suatu benda sebanding dengan energi kinetiknya. Kita dapat tuliskan F sama dengan D dikali M dikali V per dt. Nah, F ini adalah gaya yang bekerja pada benda terhadap perpindahan ds. Nah, S ini jarak tempuh selama gaya bekerja terhadap besarnya energi kinetik. Nah, kita buat persamaan EK sama dengan integral S0 F ds sama dengan integral S0 D mv per dt dikali ds. Nah, maka mv0 v d mv itu sama dengan integral V0 Vd dikali M0V per akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, dari persamaan ini integral. Nah, kita dapatkan rumus EK sama dengan M0C2 dibagi akar 1 dikurang V kuadrat per C kuadrat. Nah, selisih energi relativitas terhadap diamnya energi kinetik itu disebut dengan energi kinetik benda. Nah, untuk yang energi diam atau kita simbolkan dengan E0 itu rumusnya M0 dikali C kuadrat, dan untuk energi dengan massa benda yang bergerak itu rumusnya MC kuadrat, dan untuk energi kinetik itu E total dikurang energi diam. Sebuah benda dengan massa diamnya itu sebesar 4 kg bergerak dengan kecepatan 0,6 c dengan kecepatan cahaya
kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, di sini yang ditanya, tentukanlah yang pertama energi diam benda, yang kedua energi relativitas, dan yang ketiga itu EK atau energi kinetik. Nah, dari sini kita buat ya, pertama itu untuk energi yang benda, atau kita simbolkan dengan E0, itu